Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Yang kedua adalah yaitu ibtisam, senyum. Kalau tadi diam, ya sekarang kita angkat sedikit otot di mulut kita supaya nampak senyum. Dan senyum ini, ya sebagaimana diam tadi juga murah meriah, tidak berongkos, tidak sampai mengeluarkan keringat untuk melakukannya, ya, dan juga tidak terlalu lama. Orang senyum kan nggak ada yang berjam-jam, ya. Orang paling senyum beberapa saat, beberapa detik saja, atau mungkin paling lama 1 menit ketika dia memperhatikan sesuatu, ya. Dan senyum ini walaupun nampaknya ringan, Rasulullah alaihi salatu wassalam menjadikannya sebagai nasihat. Ya, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Abu Dzar Al-Ghifari, ya, Rasulullah mengatakan alaihi salatu wassalam, la tahqiranna minal ma'rufi syai'a walau antalqa akhaka biwajhin talqin. Janganlah engkau menyepelekan kebaikan walaupun sedikit. Janganlah menyepelekan kebaikan walaupun ringan, walaupun sekedar wajahmu melihat saudaramu dengan wajah yang manis, walaupun dengan senyuman, ya. Nah, ini jamaah sekalian, a'azanallahu wa iyyakum, tidak sedikit orang yang sedang memiliki masalah, ya, kita senyumkan, kita puk-puk punggungnya, itu sudah menjadi setengah obat buat mereka, setengah solusi buat mereka. Ya, ada orang yang dalam keadaan mungkin marah kepada saudaranya yang lain, kita datang mencoba untuk menenangkan dirinya dengan senyuman kita. Bisa jadi itu juga menjadi obat buat dia. Nah, ini senyuman, ringan nampaknya, tapi Rasulullah alaihi salatu wassalam yang mengajarkan kita untuk jangan remehkan walaupun sekedar berwajah manis di hadapan saudara. Pelayan Imam Sufyan Ats-Tsauri menceritakan bahwa Imam Sufyan Ats-Tsauri ini termasuk orang yang sangat murah senyum ketika siang hari bersama masyarakat. Di malam harinya dia memang sholat malam rajin. Bahkan diceritakan oleh pelayannya itu ketika dia sedang sholat malam, itu air matanya mengucur. Dan itu kelihatan dari luar karena saat itu pintunya mungkin belum dirapatkan atau belum terlalu rapat pintu kamarnya. Sehingga cahaya dari luar kamar itu masuk dan pas kena wajahnya. Pelayannya menyaksikan itu pas di matanya Sufyan Ats-Tsauri nampak berlinangan air mata. Namun begitu dia pagi harinya keluar bersama masyarakat, ketemu dengan masyarakat, dia tidak menampakkan bahwa dia sesudah saat itu habis sholat malam dengan wajah yang kelihatan ngantuk, lelah atau pucat, tidak. Dia menampakkan wajah murah senyum di hadapan saudara-saudaranya, di hadapan tetangganya atau masyarakatnya. Dan hal itu juga diceritakan dari Ibnu Mas'ud tentang wajah Rasulullah alaihi salatu wassalam, yang ketika beliau bandingkan dengan bulan purnama, wajah Rasulullah itu lebih terang benderang, ya. Dan sebagian sahabat Nabi yang lain juga menceritakan bahwasanya Rasulullah alaihi salatu wassalam belum pernah aku melihatnya tidak tersenyum. Nah, jamaah sekalian, Bapak Ibu, a'azanallahu wa iyyakum, namun demikian memang ada kondisi di mana kita harus menempatkan situasi, termasuk juga dalam masalah senyum ini. Ya, ketika sedang, ya, saudara kita sedang marah yang luar biasa, ya, lalu kita pun mendatangi dengan wajah tersenyum, mungkin maksudnya baik, ya, tapi ternyata ini dianggap bukan momen yang pas. Karena saat itu dia marah sedang mendidih, ya, sedang puncak-puncaknya. Yang kita lakukan seharusnya adalah menenangkan dia atau menunggu dia hingga sampai tenang dulu. Tapi kalau langsung kita senyumkan, khawatir kita dianggap tidak berempati dengan masalahnya. Atau mohon maaf, khawatir juga dengan senyuman yang disalahartikan. Seperti seseorang yang tersenyum, misal dia seorang duda, tersenyum kepada seorang janda. Nah, ini khawatir ada salah setrum, ya, ada salah faham begitu. Oleh karena itu, senyum walaupun dia amal kebaikan yang jangan diremehkan, namun tetap kita melihat
kondisi dan keadaannya, supaya senyuman kita ini benar-benar bernilai sebagai ibadah yang besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa jadi tadi ya, kita anggap nampaknya ringan, tapi dia bisa menjadi penghibur buat saudara kita, yang itu bisa menjadi amal soleh buat kita. Wallahu a'lam bishawab, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.